bir yana doldurdum. Humasa menjawab, sayangnya Qasim Sultan adalah beban dari punggung negara. Selama kita tidak menyingkirkannya, maka akan sulit menjaga ketertiban. Başımızdan def etmedikçe anlamak güç olacak. Hünkârım. Tidak lama Zulfikar datang. Zulfikar pun berkata, "Rajaku, kamu memanggilku." Humasa pun ingin segera pergi ketika melihat Zulfikar. Namun Raja menyuruh Humasa untuk tetap di sana. Kalın sultanım. Raja pun berkata, "Aku tidak tahu apa yang kalian lalui ketika aku pergi, tapi aku tidak mau kamu menceraikan Zulfikar Pasha." Humasa pun menjawab, "Maafkan aku, tapi aku telah membuat keputusanku. Inilah yang terbaik bagi kami." Zulfikar pun menjawab, "Sultana benar rajaku, pernikahan kami telah berakhir." Namun Raja menjawab, "Itu tidak akan berakhir sebelum aku mengatakan berakhir. Berdamailah satu sama lain, karena selama ketidakhadiranku, ibu kota dipercayakan kepadamu." Humasa pun menjawab, "Bagaimana bisa? Kemana kamu akan pergi?" Nereye gidiyorsunuz ki? Raja pun menjawab, "Aku akan pergi untuk menunaikan tugas suci untuk berziarah ke tanah suci, yaitu ke Mekah." Harem-i Şerife. Di dalam ruangan Qasim berbicara, "Seakan Omer belum cukup, sekarang ada Humasa. Humasa membuat Osman menentang kita." Hechan pun menjawab, "Zulfikar Pasha dan Humasa telah bercerai, maka Humasa akan memimpin harem." Hachi pun berkata, "Sesuai yang dikatakan oleh Janet Kalfa, Humasa Sultanlah yang membuat ide agar kamu diusir." Qasim menjawab, "Humasa ingin membalas dendam atas ibu dan adiknya, tapi dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan." Tidak lama seorang aga lalu masuk. Ia pun melaporkan bahwa Ali di sini. Yeniçeri Ala geldi. Kembali kepada Raja, Zulfikar berbicara, "Raja, maafkan atas keberanianku. Namun ini adalah tugasku untuk memperingatkanmu. Apakah menurutmu itu benar dengan kamu pergi ziarah ke tanah suci? Karena tidak seorang sultan pernah pergi ke sana sebelumnya." Raja menjawab, "Fakta sebenarnya aku tidak pergi ziarah, tapi aku akan pergi ke Damaskus. Aku akan mengumpulkan tentara bayaran dan membangun pasukan baru, pasukan yang sepenuhnya setia padaku. Sekarang waktunya untuk mengganti Janisari, dan dengan kekuatan aku akan menghapus semua pengkhianat dan pemberontak di dalam." Zulfikar menjawab, "Tentara kita dulu hanya kurang dari 20.000, namun sekarang telah menjadi 50.000. Sebagian besar dari mereka bahkan bukan wajib militer. Banyak dari mereka adalah putra dari Janisari. Mereka tidak pergi berperang, mereka tidak bertarung. Sebaliknya, mereka hanya pergi ke kedai kopi, kemudian berbisnis. Mereka bahkan menikah dan memiliki anak. Singkatnya rajaku, mereka tidak melakukan tugas mereka." Raja menjawab, "Itulah mengapa perintah menjadi rusak, dan aku akan mengembalikan hukum kuno Janisari. Setiap prajurit hanya akan setia padaku." Humasa pun menambahkan, "Tidak kepada Qasim Sultan atau siapapun, tidak siapapun kecuali raja yang akan memerintah." Zulfikar menjawab, "Ini akan menjadi sangat sulit. Ini sangat berbahaya rajaku. Segera setelah tentara mendengarnya, maka mereka akan memberontak." Raja menjawab, "Mereka semua harus berpikir bahwa aku pergi ziarah. Ketika mereka masih membahasnya, aku akan mengambil perbendaharaan dan pergi ke sisi lain bersama para pangeran ke Anatolia." Anadolu'ya geçeceğim. Kembali kepada Qasim. Qasim pun bertemu dengan Ali. Qasim berkata, "Sultan Osman telah menentukan untuk mengusirku dari ibu kota dan menjauhkanku dari anak-anakku." Ali menjawab, "Jangan khawatir Sultana, kami tidak akan menoleransi akan hal itu." Qasim pun menjawab, "Buatlah persiapanmu Ali Aga, badai sedang terjadi." Di taman istana, seorang aga terus memandangi Akile yang kini terlihat sudah hamil besar. Aga itu juga melihat Meleksima. Entah apa maksud dari aga itu. Namun kita beralih dulu ke sidang dewan.
Mufti lalu berkata, bagaimana bisa rajaku? Seorang sultan tidak pernah pergi ziarah sebelumnya. Raja menjawab, ada saat pertama untuk segalanya. Aku telah memikirkan akan hal ini. Setelah kemenanganku di Kotin, aku senang berdoa pada Tuhan dan menaruh wajahku di Ka'bah. Yüzümü sürmek isterim. Mufti pun berkata, seperti yang kamu tahu, sultan yang melakukan hal itu sebelumnya tidak kembali dari ziarah untuk memulihkan ketertiban. Meskipun ada kemungkinan pemberontakan, oleh karena itu, maka tidak pantas meninggalkan ibu kota. Husain Pasha pun berkata, maafkan atas keberanianku. Mufti memang benar rajaku. Kamu harus mempertimbangkan kembali keputusanmu. Raja menjawab, aku sudah membuat keputusanku Husain Pasha. Setelah persiapan dibuat, maka aku akan melakukan perjalanan. Saat ketidakhadiranku, maka kamu akan menjadi bupati. Mufti tetap menentang, namun raja yang tak pernah mau mendengarkan, ia menghentikan Mufti untuk bicara. Raja pun berkata, meja telah disiapkan di taman. Kemenanganku akan dipentaskan di panggung ini. Mari kita melihatnya bersama, dan kita akan berdiskusi tentang ini lagi. Raja pun keluar dari ruangan dewan. İşaret ederiz. Hünkârım, Namun seorang aga lalu menghampirinya. Ia pun berkata, rajaku bencana. Raja pun menjawab, ada apa? Aga itu pun berkata, Pangeran Omer telah mengalami kecelakaan di taman. Senapan ditembakkan dan pangeran tertembak. Raja menjadi marah dan bertanya kembali karena ucapan aga bertele-tele. Katakan padaku apa yang terjadi pada putraku. Aga itu pun menjawab dengan menundukkan kepalanya. Pangeran telah meninggal dunia. Raja pun pergi dengan perasaan yang marah. Ne oldu oğluma söyle. hakkın rahmetine kavuştu. Singkatnya, ia sampai di ruangan Meleksima. Sima. Ia pun memeluk Meleksima. Meleksima pun menangis. Şenlik esnasında. Janet kemudian berkata, ini terjadi saat perayaan berlangsung. Pangeran berada di dalam tempat tidurnya, dan kami tidak menyadarinya. Nasıl oldu anlamadık. Hünkârım. Tidak lama, Sulaiman datang dan membisikkan sesuatu pada raja. Raja pun langsung meninggalkan Meleksima. Malam harinya, Halimah pun bertanya pada Dilrubah, apa yang telah kamu lakukan Dilrubah? Apakah kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu melakukan hal itu? Apakah Davud yang memiliki ide ini? Dilrubah menjawab, kamu mengatakan pada kami untuk menyingkirkan Qasem Sultan. Jadi kami melakukannya. Halimah marah dan berkata, dengan membantai pangeran kecil yang tidak bersalah. Dilrubah menjawab, kita melakukan apapun demi masa depan Mustafa. Bukankah kamu mengatakan pada kami untuk tidak memiliki belas kasihan? Kimseye acımayın demiştiniz.